penjualan mobil Astra turun lebih dari 15% hingga September 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di industri otomotif Indonesia? Apakah ini tanda dari perubahan besar atau hanya penurunan sementara? Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2024, PT Astra International mencatat penurunan penjualan mobil hingga 15,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini cukup mengejutkan, terutama mengingat Astra merupakan pemain dominan di pasar otomotif Indonesia, dengan merek-merek besar seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu di bawah naungannya. Lantas, apa yang menyebabkan penurunan ini? Beberapa faktor utama yang mempengaruhi termasuk perubahan daya beli konsumen akibat perlambatan ekonomi, persaingan ketat dari merek non-Astra, serta tantangan dalam rantai pasokan global yang masih terasa hingga kini. Selain itu, kebijakan pemerintah dan tren peralihan ke kendaraan listrik juga turut mempengaruhi permintaan terhadap mobil berbahan bakar konvensional. Meskipun begitu, Astra berhasil mempertahankan pangsa pasar di angka 55%, menunjukkan bahwa perusahaan ini masih memiliki posisi kuat di pasar. Namun, tantangan ke depan tentu tidak mudah, dan Astra harus berinovasi lebih jauh untuk menghadapi perubahan lanskap otomotif yang semakin kompetitif. Meski mengalami penurunan penjualan secara keseluruhan, ada satu hal yang tetap menarik. Merek-merek unggulan di bawah Astra seperti Toyota dan Lexus masih mendominasi pasar. Hingga September 2024, penjualan Toyota dan Lexus mencapai lebih dari 210.000 unit. Meskipun angka ini turun dari 248.000 unit pada tahun sebelumnya, kedua merek ini tetap menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia. Apa yang membuat mereka terus bertahan di puncak? Faktor kualitas, kepercayaan merek, dan inovasi yang konsisten dalam menghadirkan model-model terbaru, tampaknya menjadi alasan kuat di balik dominasi ini. Bayangkan, meski pasar otomotif sedang goyah, Toyota dan Lexus tetap menjadi yang paling dicari di Indonesia. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana Astra, meski menghadapi tantangan berat, tetap mampu mempertahankan pangsa pasar yang stabil di angka 55%. Di balik penurunan angka penjualan, stabilitas pangsa pasar ini seolah menggambarkan kekuatan struktur bisnis Astra dan jaringan distribusi yang luas. Seperti benteng yang tak tergoyahkan, Astra mampu menjaga posisi di tengah serbuan perubahan pasar. Bagaimana mereka melakukannya? Apakah karena strategi pemasaran yang cerdas, atau karena loyalitas pelanggan yang tak tergantikan? Semua ini membuat kita semakin penasaran untuk menggali lebih dalam bagaimana Astra terus bertahan di medan yang semakin kompetitif. Di sisi lain, ada Daihatsu, merek yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung dalam ekosistem Astra. Dengan penjualan mencapai 125.000 unit hingga September 2024, kontribusi Daihatsu tetap besar. Namun tak bisa dipungkiri, penurunan dari 147.000 unit pada tahun sebelumnya jelas mengundang pertanyaan. Mengapa penjualan Daihatsu mengalami penurunan signifikan? Apakah karena tekanan dari kompetitor, perubahan preferensi konsumen, atau mungkin faktor lain yang tak terlihat di permukaan? Penurunan ini membuka celah dalam ekosistem Astra dan menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana Daihatsu dapat kembali bangkit dan mempertahankan perannya yang strategis. Namun, ada kejutan di segmen lain. UD Trucks, merek yang mungkin jarang dibicarakan, justru menunjukkan peningkatan penjualan dari 1.417 unit pada tahun lalu menjadi 1.501 unit di 2024. Kecil memang, tapi ini adalah tanda bahwa permintaan kendaraan komersial mungkin sedang naik daun. Apakah kita sedang menyaksikan pergeseran tren, di mana industri truk komersial mulai mendapatkan momentum? Dalam lanskap otomotif yang menantang, pertumbuhan ini menjadi secercah harapan. Mungkinkah ini awal dari kebangkitan UD Trucks dan pasar kendaraan komersial yang lebih luas di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu rasa penasaran, dan kita akan segera melihat apakah ini adalah awal dari babak baru di industri otomotif. Lalu, ada Isuzu dan Peugeot, dua merek yang menghadapi tantangan berat di tahun 2024. Penjualan Isuzu turun dari 20.076 unit menjadi 18.406 unit, sementara Peugeot mengalami penurunan yang lebih drastis,
hanya menjual 27 unit dibandingkan 166 unit tahun lalu. Angka ini seakan menggambarkan bagaimana kedua merek ini tengah berjuang di tengah pasar yang semakin kompetitif. Mengapa penjualan mereka menurun? Apakah produknya kurang beradaptasi dengan kebutuhan pasar? Atau mungkin mereka perlu memperkuat jaringan distribusi? Strategi baru jelas dibutuhkan. Inovasi produk, promosi yang lebih agresif, dan pendekatan pasar yang lebih tersegmentasi bisa menjadi kunci untuk mengembalikan momentum penjualan. Namun, apakah langkah ini cukup untuk membuat Isuzu dan Peugeot kembali bersinar di pasar yang begitu dinamis? Di luar Astra, kompetisi juga tak kalah sengit. Produsen mobil non-Astra juga mencatatkan penurunan penjualan dari 333.764 unit pada 2023 menjadi 275.416 unit hingga September 2024. Penurunan ini tidak hanya menggambarkan persaingan yang kian ketat, tapi juga menunjukkan bahwa seluruh industri otomotif sedang menghadapi tekanan besar. Kondisi ekonomi global yang belum stabil, tren kendaraan listrik yang mulai mendominasi, serta kebijakan pemerintah yang mulai lebih condong ke arah keberlanjutan, semuanya memainkan peran dalam perubahan ini. Pertanyaan yang menarik, apakah produsen non-Astra mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan kembali meraih pangsa pasar yang lebih besar? Atau justru mereka akan tertinggal di tengah pergeseran tren industri yang semakin cepat? Meski pasar sedang menghadapi tantangan, ada satu hal yang tak pernah berubah dari Astra, komitmen mereka terhadap kualitas. Di tengah penurunan penjualan, Astra tetap berfokus pada menghadirkan produk yang berkualitas tinggi dan memberikan layanan pelanggan yang terbaik. Ini bukan sekadar janji, tetapi strategi yang telah lama menjadi fondasi kekuatan Astra di industri otomotif. Ketika pelanggan membeli mobil Toyota, Lexus, atau Daihatsu, mereka tidak hanya membeli sebuah kendaraan, tetapi juga sebuah pengalaman yang dijaga dengan standar tertinggi. Dengan jaringan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, Astra memastikan bahwa pelanggan tetap mendapatkan yang terbaik, bahkan di tengah situasi pasar yang sulit. Pertanyaannya, apakah komitmen ini cukup untuk mempertahankan daya saing di masa depan? Tentu saja. Komitmen pada kualitas saja tidak cukup. Astra juga menyadari bahwa inovasi adalah kunci untuk menghadapi penurunan penjualan di 2024. Dalam menghadapi tantangan ini, Astra kemungkinan besar akan meluncurkan strategi baru, dari memperkenalkan model-model kendaraan yang lebih ramah lingkungan, hingga melakukan penetrasi pasar di segmen-segmen yang belum digarap secara maksimal. Dengan tren kendaraan listrik yang semakin meningkat, mungkin kita akan melihat Astra mulai mengarahkan perhatian ke arah tersebut. Selain itu, ekspansi ke wilayah-wilayah yang kurang tersentuh oleh kompetitor juga bisa menjadi cara Astra untuk tetap memimpin di pasar yang semakin ketat. Langkah-langkah ini tentu memicu rasa penasaran. Seberapa jauh Astra akan melangkah untuk mempertahankan posisinya sebagai raksasa otomotif di Indonesia? Namun, pertanyaan terbesar yang kini muncul, apakah penurunan penjualan mobil di Indonesia ini hanya fenomena sementara atau justru awal dari perubahan besar dalam industri otomotif? Dengan penurunan yang terjadi pada hampir semua merek, banyak yang mulai mempertanyakan apakah kita sedang memasuki era baru. Perubahan preferensi konsumen, tren kendaraan listrik yang semakin mencuat, serta kebijakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan bisa menjadi katalis bagi pergeseran ini. Dalam lanskap yang selalu berubah ini, industri otomotif Indonesia tampaknya berada di persimpangan. Apakah pasar akan pulih dalam beberapa tahun ke depan? Atau justru terjadi revolusi yang merombak total? Cara kita melihat kendaraan? Jika ini memang awal dari perubahan besar, maka pemain-pemain otomotif harus segera beradaptasi atau tertinggal. Penurunan ini bisa menjadi sinyal bagi para produsen untuk mulai fokus pada kendaraan berbasis energi terbarukan, teknologi otonom, atau bahkan memperkuat layanan purna jual dan digitalisasi dalam pengalaman pembelian mobil. Tapi, kita belum bisa memastikannya sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah industri siap untuk melangkah ke masa depan yang sepenuhnya berbeda, atau justru akan kembali ke pola lama setelah badai ini berlalu? Jawaban atas misteri ini akan terungkap seiring waktu, dan akan sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana perubahan ini membentuk masa depan otomotif di Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Astra International saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham.
Di sisi lain, ada satu data menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Di balik kinerja penjualan yang mulai membaik, Astra juga berhasil menambah asetnya secara signifikan. Pada Juni 2024, aset Astra tercatat bertambah sebesar 20,3 triliun rupiah, mencapai total 466 triliun rupiah dibandingkan 445 triliun rupiah di Desember 2023. Pertumbuhan ini bisa jadi sinyal bahwa Astra terus memperkuat pondasi bisnisnya di tengah tantangan pasar. Kira-kira, apa yang menjadi sumber peningkatan aset sebesar ini? Namun, ada hal lain yang cukup mengundang perhatian. Di tengah peningkatan aset tersebut, ekuitas Astra justru mengalami penurunan. Pada Juni 2024, ekuitas tercatat senilai 250 triliun rupiah, sedikit lebih rendah dibandingkan 254 triliun rupiah pada Desember 2023. Penurunan ekuitas ini mengundang tanda tanya. Apakah ini merupakan langkah strategis dari Astra, atau justru sinyal yang harus diwaspadai oleh para investor? Inilah yang membuat saham Astra semakin menarik untuk dicermati lebih dalam. Apa rahasia di balik angka-angka ini? Mari kita bongkar lebih jauh. Namun, di balik penambahan aset tadi, ada satu fakta lain yang harus kita cermati dengan lebih teliti. Liabilitas Astra juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 195 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 211 triliun rupiah pada Juni 2024. Apakah kenaikan liabilitas ini pertanda Astra mengambil langkah berani untuk memperluas bisnis? Atau justru indikasi adanya peningkatan beban utang yang harus mereka tanggung? Pertanyaan ini membuka ruang diskusi menarik seputar strategi manajemen Astra di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, di tengah kenaikan liabilitas dan aset, Astra mencatatkan penurunan penjualan bersih sebesar 1,4% pada semester pertama 2024, dari 162 triliun rupiah menjadi 159 triliun rupiah. Penurunan ini mungkin tampak kecil, tapi dengan angka sebesar ini, dampaknya bisa signifikan bagi profitabilitas perusahaan. Apakah ini sekadar fluktuasi jangka pendek? Atau ada faktor fundamental yang lebih dalam? Inilah yang membuat kita semakin penasaran untuk menyelami lebih dalam kondisi keuangan Astra di masa mendatang. Tidak hanya penjualan yang turun, beban pokok Astra juga mencatatkan penurunan tipis, dari 125 triliun rupiah menjadi 124 triliun rupiah di semester pertama 2024. Meski penurunan beban ini terlihat positif di permukaan, pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi? Apakah Astra berhasil melakukan efisiensi di tengah tantangan pasar? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi pengurangan beban pokok ini? Bisa jadi, ini bagian dari strategi besar mereka yang belum sepenuhnya terlihat oleh kita. Tapi, hal yang mungkin lebih mengejutkan adalah penurunan laba bruto Astra, dari 36 triliun rupiah menjadi 35 triliun rupiah. Walaupun selisihnya tampak kecil, ini memberi petunjuk bahwa penurunan penjualan telah memengaruhi margin keuntungan mereka. Apakah ini sinyal awal dari pengetatan profitabilitas? Atau justru peluang bagi perusahaan untuk bangkit dengan strategi baru? Disinilah letak ketidakpastian yang membangkitkan rasa penasaran kita sebagai investor. Bagaimana Astra akan merespons tantangan ini di bulan-bulan mendatang? Menariknya, di sisi lain kita melihat adanya peningkatan beban umum dan administrasi Astra, yang melonjak dari 8 triliun rupiah menjadi 9 triliun rupiah. Apakah ini tanda bahwa Astra sedang berinvestasi lebih besar untuk memperkuat operasionalnya? Atau justru sinyal adanya efisiensi yang belum optimal? Peningkatan beban seperti ini bisa saja menjadi pertanda baik, jika diimbangi dengan strategi pertumbuhan yang lebih agresif. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menekan profitabilitas di masa depan. Namun, yang tak kalah mengejutkan adalah penurunan beban pajak yang cukup signifikan, dari 5 triliun rupiah menjadi 4 triliun rupiah. Penurunan ini bisa jadi karena strategi pengelolaan pajak yang lebih efisien, atau akibat penurunan laba, yang menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tapi yang membuat penasaran, apakah Astra mampu memanfaatkan penurunan beban pajak ini untuk memperkuat bottom line mereka, ataukah ini hanya sementara? Ada banyak hal yang bisa terjadi, dan itulah yang membuat kondisi Astra semakin menarik untuk diteliti lebih dalam. Dan di tengah semua dinamika ini, laba periode berjalan Astra menurun dari 23,4 triliun rupiah menjadi 20,4 triliun rupiah.
Penurunan sebesar 3 triliun rupiah ini tentunya menarik perhatian. Apakah ini indikasi adanya tantangan serius yang dihadapi Astra? Ataukah penurunan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang mereka? Dengan melihat penurunan laba yang cukup signifikan ini, kita perlu bertanya-tanya, bagaimana Astra akan merespons dan menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan? Namun, meskipun laba periode berjalan menurun, net profit margin Astra tetap berada di angka 9,9% berdasarkan data semester pertama 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan laba, perusahaan masih mampu menjaga margin keuntungan yang stabil. Bagaimana Astra bisa mempertahankan profit margin ini di tengah tekanan yang ada? Apakah ini pertanda bahwa mereka memiliki kontrol yang baik atas biaya dan pendapatan mereka? Atau adakah faktor lain yang memengaruhi profitabilitas mereka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita semakin ingin tahu tentang masa depan Astra dan strategi yang mereka terapkan. Lebih menarik lagi, jika kita melihat kinerja Astra dari sisi efisiensi aset, return on assets mereka mencapai 6,8% pada semester pertama 2024. Ini berarti, Astra mampu menghasilkan laba yang cukup solid dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam asetnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah efisiensi ini bisa terus terjaga di tengah tekanan yang ada? Apakah mereka bisa mempertahankan momentum ini, atau ada potensi penurunan? Angka ini membuka diskusi menarik tentang bagaimana Astra memaksimalkan aset yang mereka miliki. Tidak hanya itu, return on equity Astra bahkan lebih mengesankan, mencapai 15,9%. Ini menunjukkan bahwa Astra memberikan pengembalian yang kuat kepada para pemegang sahamnya dari setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Dengan angka sebesar ini, apakah Astra akan tetap menjadi pilihan favorit para investor jangka panjang? Atau, apakah ada risiko yang mungkin tersembunyi di balik performa yang solid ini? Kombinasi antara return on assets dan return on equity ini jelas membuat kita semakin penasaran dengan strategi manajemen Astra ke depannya. Apakah mereka mampu mempertahankan keunggulan ini di tengah kompetisi yang semakin ketat? Namun, di balik semua angka yang terlihat kuat, ada satu indikator yang tidak boleh kita lewatkan, debt to equity ratio Astra. Saat ini, rasio utang terhadap ekuitas mereka mencapai 106,2% hingga akhir Juni 2024. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah utang Astra sudah melebihi ekuitasnya. Apakah ini pertanda bahwa Astra sedang mengambil risiko besar untuk memperluas bisnisnya? Atau justru ada strategi finansial tersembunyi yang belum sepenuhnya kita pahami? Lonjakan rasio ini mengundang tanda tanya besar tentang bagaimana Astra akan mengelola beban utang mereka di masa depan. Namun, di sisi lain, Astra juga menunjukkan bahwa mereka masih mampu menjaga likuiditas dengan baik. Current ratio mereka berada di level 128,1%, yang berarti Astra masih memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun angka ini terlihat menenangkan, pertanyaannya adalah, apakah likuiditas ini cukup kuat untuk menghadapi potensi tekanan keuangan di masa depan, terutama dengan rasio utang yang tinggi? Inilah yang membuat situasi Astra semakin menarik untuk diamati. Keseimbangan antara risiko dan likuiditas yang bisa menjadi penentu langkah strategis mereka ke depan. Yang lebih menarik lagi, di balik semua tantangan finansial yang ada, Astra masih mampu menghasilkan arus kas yang solid dari aktivitas operasionalnya. Pada semester pertama 2024, arus kas yang dihasilkan mencapai 30,7 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa, meskipun tekanan datang dari berbagai sisi, operasional inti Astra tetap kuat dan mampu mendatangkan aliran kas yang signifikan. Namun, pertanyaannya adalah, dengan segala tekanan di sektor otomotif dan liabilitas yang meningkat, seberapa lama Astra bisa mempertahankan performa operasional ini? Lebih dari itu, total arus kas Astra juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai total yang bertambah sebesar 11,3 triliun rupiah hingga akhir Juni 2024. Ini menandakan Astra berhasil menjaga keseimbangan arus keuangannya di tengah tantangan pasar. Tapi, yang membuat kita penasaran adalah, bagaimana Astra akan menggunakan peningkatan arus kas ini? Apakah mereka akan menggunakannya untuk memperluas bisnis, atau mungkin untuk mengurangi beban utang yang terus bertambah?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat prospek Astra semakin kompleks dan menarik untuk diikuti. Namun, di balik angka-angka arus kas yang mengesankan, Astra juga tampaknya tidak tinggal diam. Hingga akhir semester pertama 2024, Astra menggunakan kas sebesar 5 triliun rupiah untuk aktivitas investasi. Ini membuka peluang menarik. Apakah Astra sedang mempersiapkan ekspansi besar-besaran di sektor otomotif, atau mungkin diversifikasi ke lini bisnis lain? Penggunaan kas untuk investasi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang arah pertumbuhan perusahaan ke depannya. Apakah investasi ini akan menjadi kunci kesuksesan Astra di masa depan? Tidak hanya itu, Astra juga telah mengalokasikan kas sebesar 14,3 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan hingga akhir Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa Astra melakukan pengelolaan yang serius terhadap sumber daya keuangannya. Apakah dana ini digunakan untuk membayar utang? Atau mungkin ada langkah besar lain yang tengah direncanakan? Penggunaan kas dalam jumlah sebesar ini tentu mengundang spekulasi mengenai strategi pendanaan mereka. Apa yang sebenarnya Astra persiapkan? Dan bagaimana ini akan memengaruhi kinerja saham mereka? Pertanyaan ini tentunya menjadi pusat perhatian investor yang ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.